Apakah ada nutrisi sel? Ya kan? Pada konsep kardus, semua makanan yang baik adalah nutrisi sel. Hanya dibutuhkan koki yang pintar untuk merubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh sel. Nah, di sini. Jadi pada konsep kami, Bapak Ibu, mau rawon, mau sate, mau gulai, ya, pecel, gado-gado, itu semua baik. Bahkan kopi pun baik, kecuali kopi cyanida, karena dia beracun, itu aja. Cuma dibutuhkan koki yang pintar. Karena apa? Karena pada saat kita makan polimer ini kan polimer semua ini. Nasi itu karbohidrat, daging ini adalah protein, dan dia ada minyaknya, lemak itu trigliserid. Ya kan? Sel tidak doyan Pak Ibu, sel tidak doyan langsung. Jadi sel tidak kenal dan tidak mau makanan itu. Tapi apa yang dibutuhkan sel? Apabila kita makan nasi, maka dia harus jadi glukosa. Kita makan daging, dia jadi asam amino. Kita makan minyak atau lemak, dia harus jadi asam lemak dan gliserol. Kita makan mineral dari bayam pun, mineral di bayam itu terikat Bapak Ibu, maka dia harus jadi ion dulu. Vitamin pun demikian, harus dirubah, dibebaskan dari yang ngikat dia. Nah, siapa yang merubah dia? Itu lambung Bapak Ibu. Nah, bagian lambung yang bertugas memecah makanan pertama kali itu adalah asam lambung. Faktanya Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu sakit mah, coba diukur Bapak Ibu sakit mah usia berapa, terutama Bapak Ibu yang sedang sakit diabetes sekarang, hipertensi sekarang, stroke sekarang, coba direview lagi. Bapak Ibu kapan sakit mahnya? Itu yang pertama. Karena apa? Pengobatan sakit mah itu sejak zaman dahulu kala itu hanya berkutat pada simptomatik. Asam lambung dinetralkan dengan antasid supaya perihnya hilang. Padahal tadi saya sampaikan bahwa yang merubah nasi karbohidrat menjadi glukosa pertama kali itu di lambung itu asam lambung. Yang merubah protein jadi asam amino pertama kali itu siapa? Asam lambung dulu. Dan itu yang kita coba buktikan pada semua perkuliahan tadi. Gitu kan? Nah, apabila asam lambung dinetralkan, otomatis sistem kerja lambung untuk pecah makanan menjadi nutrisi sel tidak berjalan optimal. Artinya kita makan itu akan terbuang, Bu, Bapak Ibu, jadi feses. Sel kita kelaparan. Berlangsung bertahun-tahun. Bapak Ibu kena mah usia 20 tahun, diabetes, hipertensi, stroke 30 sekian tahun. Kalau ingin lebih detail, saya bisa jelaskan nanti di perkuliahan. Kita akan masuk sampai ke siklus Krebs, sampai ke pompa elektron, sampai ke ATP. Tapi nanti jika kita akan ada cerita jawab, semoga saya bisa jelaskan lebih runtut nanti waktu cerita jawab ya. Sementara pegang dulu, yang memecah makanan pertama kali untuk menjadi makanan sel itu adalah asam lambung. Coba Anda ke info, saya mayoritas ketemu dengan pasien diabetes, hipertensi, OA dan sebagainya, atau cancer, itu ada gangguan asam lambung. Nah, tahukah Anda bahwa mah nggak diobatin? Sejak kita sakit mah, ya itu saya sampaikan tadi di awal, obatnya apa? Antasid. Sifatnya basa, alkali di sini. Dia akan menaikkan pH lambung dari pH 1 menjadi pH 4. Nah, kalau sudah menjadi sedikit pH-nya naik ke 4 sampai 5, memang tidak perih lambungnya Bapak Ibu. Tapi ingat, semua makanan yang Bapak Ibu makan itu percuma. Hilang efisiensinya, dibuang semua jadi feses. Sel kelaparan. Nah, di situ. Fakta organ lambung itu apa? Dia terbuat dari kolagen tipe 3. Bersifat asam karena dia bioreaktor, mensekresi HCl.
Lambung didesain oleh Allah sebagai bioreaktor asam. Di sini. Jika biaya lambung dinetralkan, maka makanan tidak akan terpecah sempurna. Jangka panjang pasien yang masalah kena mah tadi ya, apanya kena mah, akan kurang gizi. Ingat, yang kurang gizi itu selnya, ya, sehingga timbul penyakit degeneratif. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Manusia itu organisasi sekian triliun sel. Sekian triliun sel. Kalau kita menyatakan manusia sehat, syarat utamanya apa? Semua selnya dapat makan. Kalau kita asumsikan pada negara, Bapak Ibu, Indonesia itu sekian ratus juta manusia yang berkumpul, berkomitmen, membentuk organisasi berupa negara Indonesia. Dia membentuk organisasi tingkat RT, RW, sampai presiden. Dan kemudian untuk menjalankan organisasi ini, maka dibutuhkan suatu undang-undang. Namanya UUD 45. Kalau di manusia, undang-undangnya disematkan oleh Allah dalam bentuk DNA. Kita akan pelajari DNA nanti pada waktu kita bahas tentang cancer. Tapi kita saat ini, pada sisi ini kita hanya bahas masalah penyakit degeneratif dulu. Kita pahami dulu tubuh bagaimana. Setelah kita paham, baru kita bahas tentang cancer nanti. Ya. Jadi begitu. Kalau saya tanya ada Bapak Ibu, apa parameter negeri itu makmur? Jawaban yang paling gampang. Semua rakyatnya dari raja jelata sampai presiden, sampai anggota dewan manapun pejabat-pejabatnya bisa makan, dapat makanan, nggak ada yang kelaparan, nggak ada kemiskinan. Jadi di situ. Jadi hampir sama itu manusia ini. Cuma sel kita itu nggak doyan dengan makanan yang masuk ke mulut kita, nggak bisa langsung, gitu kan? Butuh yang merubah. Analogi kedua yang paling gampang dipahami lagi, pada warung, satu restoran. Bayangkan, Bapak Ibu punya restoran sate kambing. Bapak Ibu punya pelanggan, ya, punya pelanggan. Nah, bagi seorang pemilik warung sate, dia akan membeli daging mentah, beras mentah, kacang mentah. Barang-barang mentah tadi itu pasti akan dibawa kemana? Ke dapur, ya kan? Ke dapur. Di dapur itu ada bagian yang buat mateng, yaitu api. Kemudian baru jadi sate dikasihkan ke konsumen. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu punya daging kambing mentah, kalau langsung diberikan langsung ke konsumen, kira-kira mau enggak konsumen itu? Enggak mau pasti ya, karena pasti konsumen maunya sate kambing, bukan kambing mentah. Konsumen enggak mau tahu itu kambing dari mana. Yang penting masuk ke depan meja dia adalah sate kambing. Sudah, matang, enak. Itu. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam dapurnya pemilik warung itu ada kebocoran. Sehingga kalau dia itu membakar asap, membakar sate, ada asap. Kemudian asap itu mengenai tetangga sebelah. Tetangga sebelah protes, kesakitan dia. Akhirnya Bapak Ibu menyarankan ke tukang bakar, setiap kali ada api tolong kasih air. Sate tidak matang Bapak Ibu. Sate tidak matang dikasihkan konsumen, kira-kira doyan tidak kira? Tidak doyan, dia marah-marah. Tapi pada saat ibu kejadian pertama kali, warung belum bangkrut. Nanti hidup berlanjut 1 bulan, 2 bulan, banyak rumor bahwa sate warung tadi itu mentah semuanya, akhirnya terjadilah kebangkrutan. Dalam analogi ini, bayangkan, kita sakit mah sudah 20 tahun, kita tiap hari minum obat mah, 1 minggu kita minum obat mah, otomatis kita sudah kehilangan 1 minggu sel kelaparan, Ibu. Hidup berlanjut sampai sekian tahun, akhirnya kita jadi penyakit degeneratif. Oke, sekarang lanjut ke sini, ke lambung. Ini lambung, dia didesain sebagai bioreaktor asam. Asam yang Allah takdirkan di lambung ini adalah HCl.
HCl itu Bapak Ibu asam kuat. Dia punya derajat disosiasi 1, H plus Cl min. Nah, langsung dia begini. Jadi dibandingkan H2SO4 masih kuat HCl. Masih kuat HCl. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, tahu jeruk nipis kan? Ibu Bapak luka, kasih jeruk nipis, perih enggak? Pasti perih, ya kan? Jeruk nipis dengan HCl itu enggak ada apa-apanya. Jadi kalau lambung luka kena HCl, sangat pedih. Begitu kasih antacid, pH-nya naik. Memang ibu enggak pedih lagi. Cuman apa? Begitu dinetralkan oleh antacid ya, maka nutrisi sel itu tidak dipecah sehingga sel kelaparan, fungsi organ menurun, dan mulai banyak keluhan nanti sekian tahun akan datang. Jadi itu.